Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih dalam momen Natal, ya kan? Nastar masih ada, kue salju masih ada, kue brownies masih banyak. Iya kan? Berarti masih sah, masih Natalan malam hari ini. Saudara, melalui program Bible and Bed malam hari ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami. Kami juga bersyukur di momen Natal ini kami merayakan kasih, kebaikan, pertolongan, anugerah dan keberkatan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini, malam ini kembali sebelum beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara, Natal bicara tentang Yesus datang membawa damai sejahtera. Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan. Dan yang mengikat kesatuan itu adalah damai sejahtera. Jadi orang gak akan pernah bisa bersatu kalau tidak ada damai sejahtera yang mengikatnya. Dan Yesus datang hadir untuk membawa damai sejahtera. Dengan satu tujuan, agar setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini ada dalam satu kesatuan. Ingat bahwa bagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 berdoa buat kesatuan murid-muridnya. Berdoa buat kesatuan setiap umatnya. Karena Tuhan mau kesatuan. Dan kalau Tuhan mau sebuah kesatuan, maka kerinduan si jahat adalah perpecahan. Sederhana itu. Karena selalu bertolak belakang. Keinginan Tuhan bukan keinginan si jahat. Dan keinginan si jahat bukan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan inginkan kesatuan, maka si jahat inginkan perpecahan, pertikaian. Karena itu saya berdoa sehingga setiap kita yang malam hari ini masih dalam merayakan Natal Yesus Kristus, ingat, kita terpanggil untuk menjadi satu. Kenapa satu? Karena ketika kita bersatu, kita kuat menghadapi apapun. Dan di balik kesatuan ada berkat-berkat Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Ini yang menjadi perenungan kita malam hari ini, saudara. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sama-sama bilang sama saya, baik dan indah. Amin. Baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Memang masalahnya kalau udah diam bersama sulit rukun. Kenapa? Karena satu punya keinginan yang lain. Yang satu lagi punya latar belakang yang berbeda. Yang satu lagi punya kebiasaan yang unik gitu kan. Karena kalau udah diam bersama sulit untuk rukun. Dan kalau sulit untuk rukun biasanya sulit untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena di mana ada kerukunan, di mana ada diam bersama dengan rukun, maka kesanalah firman Tuhan katakan, Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Nah hari ini, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan masih di dalam Natal, ya. Kerinduan Tuhan agar kita semua bersatu, saudara. Jangan sampai kita merayakan Natal tapi kita masih ribut antara saudara dengan saudara. Sehingga ketika mampir ke rumah saudara yang satu tidak ikut, mampir ke rumah yang satu yang lain tidak lihat, ya kan? Ketemu dalam rumah yang udah pada pakai momentum-momentum Natal tapi masih gak saling tegur sapa. Waduh, miris, saudara. Sedangkan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup, tinggal, diam bersama dengan rukun. Sama-sama bilang sama saya, jaga kerukunan. Amin. Jaga kerukunan karena yang diinginkan si jahat perpecahan, saudara. Si jahat gak peduli kita merayakan Natal tiap tahun. Si jahat gak peduli kita merayakan Paskah tiap tahun. Si jahat gak peduli kita merayakan kebangkitan Yesus tiap tahun. Selama kita masih tinggal dalam kepahitan, kekecewaan, luka hati. Itu yang menjadi goalnya si jahat. Akhirnya apa? Terpecah-pecah. Suami istri saling ribut, kepahitan. Adik kakak saling bertengkar. Mertua menantu saling serang. Ipar saling berantem, ya kan? Akhirnya merayakan Natal tapi saling ribut. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang berjalan dalam sebuah satu kata yang saya sebut sebagai kemunafikan, saudara. Munafik lah yang kayak gitu-gitu mah. Iya kan? Karena saya rindu sama seperti apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Ayo rukunlah. Betul kita masih punya kekurangan. Betul kita masih punya kelemahan. Tapi bukan berarti itu menjadi
landasan untuk kita saling serang kan. Ya udah gak apa-apa, kita ngalah, gak apa-apa gitu loh. Yang penting ada kerukunan, yang penting ada damai, udah itu aja. Karena seringkali peperangan kita sudah dikasih dalam Tuhan, peperangan melawan ego. Sedangkan Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, menghilangkan egonya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Natal bicara tentang kesatuan. Yesus datang memberitakan damai sejahtera buat mereka yang jauh, damai sejahtera buat mereka yang dekat. Dengan satu kerinduan berarti Natal bicara tentang Tuhan mau mengadakan damai di tengah-tengah manusia. Saya berdoa sehingga di Natal, di malam hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengingat dan kita menyadari kalau Yesus datang dalam hidup kita, maka seharusnya kita bisa membawa damai itu. Kita bisa berdiam dengan rukun. Satu dengan yang lain saling menghargai, satu dengan yang lain saling mengasihi, satu dengan yang lain saling menghormati. It's okay, setiap orang punya kekurangan. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap perkumpulan saudara-saudara gitu kan, yang diam bersama. Gak apa-apa, semua orang punya keunikan. Keunikan kita juga ada dengan keunikan orang lain berbeda. Jangan karena keunikan kita dengan keunikan orang lain berbeda terus kita mulai serang, terus kita mulai menghakimi. Jangan. Ya, Yesus datang dalam Natal untuk membawa damai sejahtera. Yang Yesus mau agar kita diam bersama dengan rukun, karena di balik kerukunan ada berkat-berkat Tuhan, di balik kerukunan ada damai sejahtera. Dan sebaliknya yang diinginkan oleh si jahat adalah perpecahan, pertikaian, kehancuran, yang akhirnya sekalipun kita merayakan Natal tapi kita masih nyimpan benci, nyimpan dendam, sehingga ketika lewat tanggal 25 kita lihat lewat momentum itu. Jangan sampai hal ini terjadi sehingga akhirnya bertahun-tahun kita semakin kepahitan, semakin luka. Bukannya semakin pulih, bukannya semakin dekat, tapi kita semakin kecewa. Jadikan momen Natal hari ini, kalau engkau masih berselisih paham, kalau engkau masih punya pertikaian, kalau engkau belum bisa hidup dalam kerukunan, jadikan momen Natal di malam hari ini. Kau datang kepada orang-orang yang mungkin selama ini menyakitimu, mungkin selama ini engkau ada selisih paham dengannya. Datang dalam nama Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus. Rendahkan egomu, datang sama Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan pulihkan keluargamu, Tuhan pulihkan hubunganmu. Karena di balik pemulihan ada berkat-berkat Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Natal mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan mau kami mendatangkan damai sejahtera, diam bersama dengan rukun dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan mampukan kami sehingga kami tidak mementingkan ego kami, tapi kami mementingkan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, karena sesungguhnya kami hamba Tuhan. Tuhan, hamba berdoa satu persatu anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Kami hidup memuliakan Tuhan, kami hidup membawa kedamaian, dan kami hidup dan tinggal bersama dengan rukun. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Damai Tuhan ada atas kami. Sebentar kami akan beristirahat, kami percaya kami tidur dengan nyenyak sebab Tuhan memelihara kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan memberkati.